Ini foto Yuniawati, berusia 39 tahun. Dia tinggal di Denpasar bersama suami dan anaknya. Suaminya bernama Nyoman Sugita. Yuniawati dan Sugita menikah sejak tahun 99 dan dikaruniai 2 orang anak. Bahkan anak pertama mereka sudah berusia 19 tahun dan sudah bekerja. Sebagai kepala keluarga, Sugita bekerja di Banjarkaja Serangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan sejak menikah, Yuniawati sudah bekerja sebagai SPG atau Sales Promotion Girl untuk membantu perekonomian keluarga. Dia seorang SPG berpengalaman. Dia pernah jadi SPG sepeda motor, SPG showroom mobil, hingga SPG merek mobil terkemuka. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan selalu tekun dalam bekerja. Dengan semangat, Yuniawati melakukan penjualan dengan mempromosikan perusahaannya kepada para calon-calon customer melalui media sosial. Hampir setiap hari Yuniawati pergi bekerja, begitupun dengan sang suami, sehingga mereka berdua hanya bisa bertemu di waktu-waktu tertentu saja. Awalnya rumah tangga Yuniawati dan Sugita berjalan baik. Mereka bekerja keras demi kebutuhan keluarga serta anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kurang lebih 18 tahun rumah tangga, akhirnya pada tahun 2017 terjadi keretakan dalam hubungan pasangan suami istri itu. Tidak ada informasi jelas tentang akar permasalahan dalam rumah tangga mereka. Hanya saja dikatakan bahwa karena tidak lagi sejalan dalam menjalani rumah tangga, keduanya pun memilih untuk pisah ranjang. Sejak pisah ranjang, Sugita tinggal di rumah kedua orang tuanya di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Sementara Yuniawati membawa kedua anak mereka tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Gatot Subroto 6 Denpasar. Keluarga keduanya sangat menyayangkan keretakan pasangan suami istri itu. Menurut mereka, apapun bentuk kesalahpahaman atau perbedaan pendapat di antara keduanya seharusnya bisa menemukan jalan keluar, asalkan keduanya mau menurunkan ego masing-masing. Karena biar bagaimanapun, Yuniawati dan Sugita telah menikah selama 18 tahun. Ditambah lagi kedua anak mereka saat itu sudah remaja. Jadi, sangat disayangkan kalau mereka berpisah. Tetapi tidak ada jalan keluar permasalahan mereka. Yuniawati dan Sugita tetap memilih untuk pisah ranjang dan hidup masing-masing selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya hingga kasus menyeramkan ini terjadi. Menurut informasi bahwa Yuniawati dan Sugita statusnya hanya pisah ranjang aja, belum resmi bercerai. Meskipun telah pisah ranjang, tetapi baik Yuniawati dan Sugita tetap menafkahi dan perhatian kepada kedua anak mereka. Sugita sering mengunjungi anak-anak dan Yuniawati tidak pernah melarangnya. Sejak pisah ranjang, pasangan suami istri itu juga sudah jarang berkomunikasi. Tetapi, jika ada acara keluarga ataupun upacara adat di rumah orang tua Sugita, Yuniawati selalu menyempatkan diri untuk hadir. Yuniawati dan Sugita tetap menjaga hubungan baik antara kedua keluarga, meskipun hubungan rumah tangga mereka dalam masalah. Pada tahun 2019 saat kasus ini terjadi, Yuniawati bekerja sebagai SPG dealer Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Dengan semangat, ia mempromosikan jualannya di media-media sosial untuk mendapatkan pelanggan. Yuniawati sangat senang dan selalu ramah kepada pembeli maupun calon-calon pembeli. Namun sayangnya, pekerjaan ini nantinya akan menjadi jalan cerita akhir hidup Yuniawati yang sangat tragis. Semuanya bermula ketika seorang pria bernama Imade Budiarka berniat ingin membeli sebuah mobil dengan cara dikredit. Namun, entah karena data-datanya bermasalah atau tidak memenuhi syarat, Budiarka tidak bisa mengajukan permohonan kredit tersebut menggunakan identitasnya. Ia pun sempat bingung dan mencari cara bagaimana agar dia bisa mengajukan kredit mobil. Dan akhirnya Budiarka mendapatkan ide, yaitu meminjam nama salah satu temannya untuk pengajuan kredit. Teman Budiarka tersebut bernama Bagus Butuwijaya alias Gusto, berusia 33 tahun yang tinggal di Jalan Kebo Iwa 3,
Gang Merak nomor 2 Denpasar. Budiarka mengajak Gustu bekerja sama mengurus pembelian mobil dan meminjam namanya untuk kredit mobil di finance. Mungkin Budiarka menawarkan sedikit keuntungan kepada Gustu jika namanya mau dipinjamkan untuk pengajuan kredit. Budiarka juga berjanji jika pengajuannya berhasil dan mobil tersebut ia dapatkan, dia pasti akan selalu membayar angsuran tepat waktu agar nama Gustu akan baik-baik saja. Mendengar hal itu sebagai teman, Gustu pun setuju untuk membantu Budiarka. Keduanya pun mulai mencari sales menjual mobil di beberapa platform media sosial, hingga akhirnya pada tanggal 2 Agustus tahun 2019, mereka menemukan akun salah satu sales atau SPG mobil di aplikasi WeChat. SPG tersebut tak lain adalah Yuniawati, seorang SPG Mitsubishi yang dengan senang hati dan ramah merespon Gustu. Dari aplikasi WeChat, keduanya pun lanjut komunikasi lewat WhatsApp. Saat itu, Gustu pun mengaku niatnya menghubungi Yuniawati karena ingin membeli mobil Mitsubishi Expander kepada SPG berparas cantik yang telah dikaruniai 2 anak remaja itu. Mendengar hal itu, Yuniawati tentu saja sangat senang dan antusias karena mendapatkan calon pembeli. Dia pun menjelaskan dengan detail dan sabar tentang mobil yang hendak Gustu ambil, serta tahapan-tahapan dalam pengajuan kredit mobil tersebut kepada finance. Mendengar itu, Gustu tidak langsung mengajukan permohonan kredit. Dia tentu saja harus membicarakannya kepada Budiarka terlebih dahulu, karena memang Budiarka lah yang akan mengambil mobil menggunakan namanya. Singkat cerita, entah Yuniawati tahu atau tidak tentang Budiarka yang akan melakukan kredit mobil atas nama Gustu. Yang jelas pada tanggal 2 Agustus itu, setelah berbicara panjang lebar mengenai mobil yang akan diambil, Gustu berkata kepada Yuniawati bahwa dia akan menghubungi wanita itu kembali pada tanggal 5 Agustus sebagai kepastian. Kemudian Gustu pun menghubungi Budiarka dan menceritakan segala hal tentang kredit mobil seperti yang dikatakan oleh Yuniawati. Dan saat itu Budiarka setuju, lalu ia memberikan Gustu sebuah cek bank sejumlah 10 juta rupiah sebagai uang muka pembelian mobil. Selanjutnya Gustu menghubungi Yuniawati lewat telepon pada tanggal 5 Agustus tahun 2019. Ia mengatakan bahwa hari itu juga dia akan mengajukan kredit mobil tersebut dan nantinya ia hendak membayar uang muka menggunakan cek senilai 10 juta rupiah. Gustu mengajak Yuniawati untuk bertemu secara langsung di suatu tempat guna membicarakan proses selanjutnya. Mendengar itu, Yuniawati tentu saja sangat bahagia. Akhirnya dia mendapatkan calon customer yang sudah deal mengajukan kredit mobil. Dengan semangat, wanita berusia 39 tahun itu pun meminjam mobil Suzuki R3 warna putih dengan nopol DK1988HA milik kerabatnya yang bernama Dika Putra untuk pergi menemui Gustu. Kemudian siang itu juga, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Yuniawati menuju lapangan Lumintang dan Pasar Utara menggunakan mobil R3 untuk menemui Gustu. Lalu dari lapangan Lumintang, Gustu naik mobil yang dikendarai oleh Yuniawati menuju ke kantor BRI di Reno dan Pasar Selatan untuk mencairkan cek 10 juta milik Gustu yang diberikan oleh Budiarka sebagai uang muka. Uang 10 juta tersebut kemudian ditransfer ke BCA di Jalan Hasanuddin Denpasar. Setelah mentransfer uang, keduanya lanjut menuju dealer Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol Denpasar, tempat Yuniawati bekerja, untuk melihat mobil yang hendak dibeli oleh Gustu. Dan dalam perjalanan menuju dealer itulah terjadi percakapan di antara keduanya, di mana Yuniawati menanyakan profesi Gustu, dan memang hal itu wajar aja, karena tujuannya untuk mengetahui latar belakang konsumennya yang hendak mengajukan kredit. Dan saat itu Gustu dengan terang-terangan mengaku bahwa dia bekerja sebagai pemuas hasrat wanita, dan ia biasanya menjajakan jasa layanannya tersebut lewat media sosial. Mendengar itu Yuniawati sedikit kaget, namun dia sama sekali tidak risih.
Bahkan untuk menyambung percakapan mereka, Juniawati langsung curhat kepada Gusto bahwa dirinya telah pisah ranjang dengan sang suami selama kurang lebih 1,5 tahun. Menurut informasi yang beredar, ada dua versi tentang hal ini, yang dimana ada yang mengatakan bahwa setelah mendengar Juniawati telah pisah ranjang dengan suaminya, Gusto mengajukan diri untuk menjadi pemuas hasrat kepada Juniawati dengan bayaran Rp500.000 sekali main. Gusto menawarkan layanannya karena dia berpikir pas Juniawati yang kesepian dan tidak lagi dipuaskan hasratnya oleh sang suami, dan Juniawati pasti akan menerima tawarannya itu. Dan benar saja wanita itu menyetujui tawaran Gusto, sehingga mereka melakukan kesepakatan untuk hubungan intim. Dan versi kedua yang beredar di media berita adalah setelah mendengar pernyataan Gusto yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pemuas hasrat wanita, Yuniwati yang sudah pisah ranjang selama 1,5 tahun dengan suaminya itu ingin menggunakan jasa layanan Gusto, atau Yuniwati sendirilah yang mengajak duluan. Jadi, tidak diketahui tentang siapa yang mengajak duluan untuk begituan. Namun yang jelas saat itu keduanya pun sepakat untuk melakukan layanan hubungan intim. Singkat cerita, Yuniawati membayar Gusto sebesar Rp500.000. Lalu dia membelikan pria itu HP merek Vivo Y91 seharga Rp1.900.000 sebagai bayaran servis dari Gusto. Kemudian setelah mengecek mobil di dealer, sekitar pukul 6 sore, keduanya pun menuju ke penginapan Teduh Ayu 2, kamar nomor 8, yang berlokasi di Jalan Kebo Iwa Denpasar, tepatnya di kawasan Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, untuk melakukan hubungan intim. Dan di penginapan tersebut, keduanya bersetubuh hingga 2 ronde. Namun, setelah itu Yuniawati merasa tidak puas dengan layanan 2 ronde yang diberikan oleh Gusto, sehingga karena hal itu dikatakan bahwa Yuniawati pun marah-marah sembari mengatakan, "Layanan kamu tidak memuaskan. Saya sudah rugi. Saya sudah memberikan kamu HP dan uang sebanyak Rp500.000. Mendengar itu Gusto menjadi kesal dan emosi. Dia merasa keperkasaannya telah diejek oleh wanita tersebut. Dia tersinggung oleh sindiran Yuniawati. Ditambah lagi Yuniawati yang menamparnya sambil membentak. Karena belum puas dengan layanannya itu. Meskipun kesal dan emosi dengan perlakuan Yuniawati, namun awalnya Gusto tidak menanggapi dan ia langsung beranjak ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap pergi dari penginapan. Tetapi Yuniawati yang makin kesal menyusul Gusto ke kamar mandi dan menampar pipi kiri kanannya. Menerima perlakuan tersebut, Gusto gelap mata dan naik pitam. Dan sontak, ia pun langsung memiting leher wanita tersebut dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang dikunci dengan tangan kirinya, sehingga tubuh Yuniawati terangkat selama 10 menit hingga lemas dan hampir tidak sadarkan diri. Kemudian karena panik, Gusto mengangkat dan membaringkan korban di atas tempat tidur, lalu membengkapnya dengan menggunakan handuk hotel, hingga korban tidak bergerak alias kehilangan nyawa. Setelah korban tiada, pelaku Gusto langsung meninggalkan penginapan tersebut. Dan saat keluar dari kamar, pelaku mengatakan kepada pegawai penginapan bahwa Yuniawati akan menyusul check-out sekitar 30 menit lagi dan Yuniawati akan pulang naik taksi online. Mendengar hal itu, pegawai penginapan awalnya tidak curiga dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Gusto meninggalkan penginapan menggunakan mobil R3 milik kerabat Yuniawati. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang HP korban dan HP yang dibelikan oleh korban di sepanjang jalan yang ia lewati. Pelaku melarikan diri ke rumah temannya yang tak lain adalah Imade Budiarka di Jerekobar di kawasan Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Saat Gusto tiba di rumahnya, Budiarka sempat bingung dan merasa aneh melihat gelagat Gusto. Budiarka pun bertanya kepada Gusto bagaimana pertemuannya dengan SPG mobil yang rencananya akan dia ambil, dan Gusto menjawab, semuanya berjalan baik-baik saja.
Mereka tinggal menunggu informasi untuk proses selanjutnya. Kemudian Gusto menggadaikan mobil R3 milik teman Yuniawati kepada Budi Arka dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil leasing yang akan dilelang dan dalam jangka waktu dekat ia akan menebusnya kembali. Mendengar itu, sebenarnya Budi Arka merasa aneh. Namun, karena saat itu Gusto telah membantunya untuk pengajuan kredit mobil, mau tidak mau Budi Arka pun harus membantu Gusto untuk digadaikan mobil. Mobil tersebut digadaikan sebesar 10 juta rupiah tanpa BPKB. Dengan uang tersebut, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2019, sekitar pukul 7:45 pagi, pelaku Gusto membeli tiket pesawat dan melarikan diri ke rumah istrinya di Manado, Sulawesi Utara. Pelaku terbang dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Kecamatan Kota Badung, dan sempat transit di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, sebelum akhirnya menuju Bandara Samratulangi, Manado, pada pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Setibanya di Manado, pelaku langsung membuang semua pakaian yang digunakannya saat menghabisi korban. Kasus ini pun terungkap setelah pegawai penginapan merasa curiga karena Yuniawati tak kunjung keluar dari kamar. Sontak, pegawai penginapan pun menelepon pemilik penginapan dan mengatakan bahwa pria yang check-in bersama Yuniawati sudah check-out duluan. Dan pria itu bilang bahwa Yuniawati akan keluar 30 menit kemudian. Tetapi ditunggu sudah berjam-jam, wanita tersebut tak kunjung keluar kamar. Padahal, waktu sewa kamar juga sudah habis. Merasa penasaran dan curiga, akhirnya pegawai bersama pemilik penginapan memutuskan untuk mengecek kamar nomor 8 tersebut. Dan saat itu juga, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Yuniawati sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sontak saja, pemilik penginapan langsung menelepon polisi dan melaporkan hal itu. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian Polsek dan Pasar Barat segera menuju ke TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dan dari hasil pemeriksaan, terungkap identitas korban adalah Niputu Yuniawati, berusia 39 tahun, yang bekerja sebagai SPG. Setelah diperiksa, ditemukan ada bekas memar di leher serta di wajah. Terungkap, identitas korban adalah Niputu Yuniawati, berusia 39 tahun, yang bekerja sebagai SPG. Setelah diperiksa, ditemukan ada bekas memar di leher serta di wajah, dan ada robek di mispi korban. Hasil otopsi bagian luar dan dalam ada resapan cairan merah, yakni adanya tanda-tanda kekerasan dan kematian korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan korban mati lemas. Polisi pun segera melakukan investigasi untuk menangkap pelaku penghilangan nyawa korban. Dan setelah melakukan olah TKP, penyelidikan, mewawancari beberapa saksi, serta otopsi dan visum, polisi dengan cepat memastikan bahwa korban tewas dengan cara dihabisi oleh seorang pria bernama Bagus Putuwijaya alias Gusto yang sebelumnya check-in bersama korban di penginapan tersebut. Setelah mendapatkan hasil otopsi, tim yang sudah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Sulawesi Utara. Akhirnya, tim gabungan Satgas Sip Opsi Polda Bali, Jatendras Polda Bali, Satreskrim Polresta Denpasar, dan Polsek Denpasar Barat yang dibantu oleh jajaran kepolisian di Sulawesi Utara langsung diterjunkan untuk menangkap pelaku. Dan selama 3 hari pengejaran, pelaku Gusto berhasil diamankan di Jalan Trans Teratahan Minahasa Tenggara sekitar pukul 9:30 malam waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2019. Pelaku sempat ditahan di Mapolda Sulawesi Utara sebelum akhirnya diterbangkan ke Bali pada tanggal 10 Agustus tahun 2019 pagi. Kombes Rudi Setiawan mengatakan tersangka Gusto dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa
dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sayangnya tidak ada informasi apakah Budi Arka teman Gusto yang digadaikan mobil curian oleh Gusto diproses hukum atau tidak. Sementara itu, Nyoman Sugita, suami Yuniawati, begitu terpukul dan bersedih dengan kejadian ini. Karena biar bagaimanapun, Yuniawati masih berstatus istri sahnya. Tak hanya Sugita, kasus ini tentu saja juga meninggalkan kesedihan bagi kedua anak mereka. Pihak keluarga pun meminta agar pelaku Gusto dihukum seberat-beratnya. Sekian dulu cerita kali ini, sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dari kami, Chris Story.